pada kesempatan kali ini tuh saya ingin sedikit sharing, berbagi sedikit ilmu dan juga pengalaman saya selama saya memulai belajar untuk yang namanya berinvestasi. Nah, di sini saya juga masih dalam proses tahap belajar ya, bukan orang yang ahli atau jago banget yang bisa mengajari kalian semua. Kita tuh di sini sama-sama saling belajar dan juga sama-sama saling sharing. Apa yang saya kasih tahu, yang saya tahu saya berikan, dan apa yang tidak tahu mungkin bisa kalian bantu di komen-komen nanti. Saya juga sebelumnya nggak paham tuh apa sih namanya investasi, obligasi, saham, reksadana, dan lain-lainnya. Cuma zaman sekarang kan tanpa harus diajari terlebih dahulu, kita bisa belajar secara otodidak. Banyak sekali media-media pembelajaran di mana kita bisa belajar, bisa dari YouTube, bisa dari buku, majalah, ataupun dari pengalaman-pengalaman orang lain yang bisa kita ambil ilmunya. Intinya apa? Intinya di sini adalah kita punya keinginan, punya niat, dan tentu saja action. Tidak hanya bicara-bicara saja, tapi ada hasilnya atau ada kelihatannya. Nah, jadi yang ingin sedikit saya review di sini adalah mengenai produk investasi yang saya gunakan sendiri. Di sini adalah Bibit. Sebelumnya saya download aplikasi Bibit itu, di sini saya sudah terlebih dahulu nih tanya-tanya mengenai Bibit itu seperti apa, baca-baca review-review, komen-komennya gimana, dan memang rata-rata kebanyakan positif. Makanya saya pun kemudian memutuskan untuk mendownload aplikasi Bibit ini. Setelah mendownload aplikasi Bibit itu, di sini saya nggak langsung terjun, saya tidak langsung membeli investasi ataupun produk reksadana yang diperjualbelikan di aplikasi tersebut ya. Mungkin karena kesibukan dan lain halnya, makanya saya nggak langsung beli produk investasinya. Nah, bagi yang belum tahu aplikasi Bibit itu apa, aplikasi Bibit itu merupakan salah satu aplikasi yang di dalamnya memperjualkan investasi dalam bentuk reksadana. Saya pun baru mulai beli produk-produk investasi di Bibit tersebut itu di tahun 2021 ini. Itu pun baru yang saya beli itu adalah produk investasi dari reksadana pasar uang yang tingkat resikonya paling rendah dan juga tingkat returnnya juga yang paling rendah. Balik lagi ke prinsip investasi, high risk, high return, low risk, dan low return. Ngomong lebih jauh nih, saya itu ingin sedikit menjelaskan apa sih itu reksadana. Reksadana itu adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat, khususnya para pemodal kecil dan juga para pemodal-pemodal yang nggak banyak waktu. Waktunya itu limited, terbatas, dan juga mereka yang kemampuan atau keahlian untuk menghitung resiko atau investasinya masih kurang. Jadi makanya menggunakan reksadana. Reksadana kenapa? Karena itu nanti uang yang dihimpun itu akan dikelola oleh orang yang mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian yang disebut dengan si manajer investasi. Nah, reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, yang memiliki atau mempunyai keinginan untuk investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan tadi yang terbatas. Dulu tuh ya, kalau kita ingin beli reksadana tuh kita harus datang ke bank-bank umum. Itu pun nominalnya biasanya itu ada minimal 5 juta rupiah. Berbeda nih dengan sekarang. Kalau sekarang kita pengen beli reksadana di aplikasi Bibit contohnya, kita bisa beli dengan nominal 15.000 rupiah aja. Kecil kan? Oke. Kalau kita beli 15.000 rupiah, kita udah bisa beli tadi yang namanya reksadana. Reksadana juga dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan oleh portofolio efek oleh si manajer investasi. Reksadana itu sendiri di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan jenis reksadana yang investasinya pada instrumen pasar uang dengan jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk likuiditas dan pemeliharaan si modal. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap.
adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk utang atau obligasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga adalah reksadana campuran, merupakan campuran dari reksadana pendapatan uang dan juga pendapatan tetap. Yang terakhir adalah reksadana saham. Jenis reksadana ini menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Awalnya saya beli reksadana pasar uang, itu nominalnya adalah Rp100.000. Produk yang pertama kali saya beli itu adalah produknya Sukor Invest Money Market Fund yang merupakan produk pasar uang. Setelah bayar, setelah melakukan transaksi, kemudian dilakukanlah namanya tahap proses verifikasi. Lama proses verifikasinya ini sebelumnya itu tergantung dari kapan atau jam berapa kita melakukan proses pembeliannya. Biasanya sih kurang lebih bisa sampai 3-4 hari kerja. Nah, kalau yang sudah masuk ke portofolio nih, contohnya hari ini sudah masuk portofolio, malamnya atau besok hari kalau kita cek, itu biasanya sudah ada uang yang masuk. Cuma nominalnya emang sedikit, cuma beberapa perak aja dari nominal investasi. Ya tadi namanya juga investasinya cuma Rp100.000 ya, jadi tentu yang kita harapkan pun pasti nggak mungkin banyak. Yang jelas dia bertambah, tapi dia nggak banyak. Oke. Nah dari situ kemudian timbul nih rasa penasaran. 100.000 oke, naik nih biarpun cuma berapa ratus perak. Kemudian saya tambahkan lagi nih, beli dengan produk yang sama, masih di Sukor Invest Money Market Fund, saya tambah lagi Rp200.000 sama. Kemudian dilakukanlah proses verifikasi, dananya masuk. Kemudian ketika dilakukan pengecekan besok harinya, dananya memang sudah masuk. Tapi tadi high risk high return, low risk low return. Yang namanya pasar uang pasti tingkat pengembaliannya pun sedikit, nggak banyak dibandingkan dengan reksadana lainnya. Oke, nah tadi saya bilang nih ada dana-dana yang sudah saya beli itu akan masuk ke portofolio. Portofolio itu apa sih? Portofolio itu merupakan kumpulan investasi-investasi yang sudah kita beli dalam bentuk reksadana saham atau lainnya. Itu nanti bisa kita cek ya. Itu namanya portofolio. Oke, balik lagi ke aplikasi bibit tadi. Aplikasi itu di sini kita nggak perlu khawatir, ragu atau takut lagi ya. Karena kenapa? Karena aplikasi ini sudah dijamin oleh yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pastinya kita nggak perlu takut lagi kalau aplikasi tersebut aplikasi bohongan atau bodong. Nanti uang kita dibawa kabur atau dilarikan atau gimana, itu enggak. Karena sudah dijamin oleh tadi Otoritas Jasa Keuangan. Saran saya nih bagi teman-teman semua yang masih belum mencoba atau memulai untuk berinvestasi, coba deh dari mulai sekarang. Bagi yang belum, mulai belajar, coba gali lagi. Kalau misalnya nggak ada atau yang bisa ngajarin, coba cari di Google atau media massa atau di buku atau di YouTube. Itu banyak referensi yang bisa dicari atau digali. Di sana banyak informasi yang bisa kita dapatkan, bisa kita temukan untuk sebagai pemahaman diri kita, agar kita ada ilmu atau materi-materi yang bisa kita pelajari di situ. Oh ya, investasi itu juga di sini sekarang kita nggak butuh modal-modal yang banyak atau besar lagi ya. Dengan uang Rp15.000 saja, kita di sini sudah bisa tadi mencoba untuk memulai suatu investasi di reksadana, di aplikasi bibit tadi contohnya. Dengan uang Rp15.000, kita sudah bisa membeli investasi reksadana pasar uang. Dibandingkan dengan, kenapa sih saya tadi ngomong investasi? Karena kenapa? Kalau uang yang kita milikin tadi hanya kita masukkan ke dalam tabungan, saya rasa sayang. Satu, tingkat pengembaliannya pun masih rendah. Kedua, nominal yang kita simpan di tabungan tadi itu nanti akan mengalami namanya inflasi. Contoh gampangnya inflasi seperti apa? Di tahun 2000, contohnya di tahun 2000, dengan uang Rp50.000, kita bisa beli produk A, B, C, D, dan E. Tapi di tahun sekarang, di 2021, dengan nominal Rp50.000, kita hanya bisa beli produk A dan produk B. Padahal nominalnya sama. Kenapa? Karena tadi terkena yang namanya inflasi.
inflasi itu menyebabkan nominal yang kita miliki sekarang dengan di tahun-tahun sebelumnya semakin sedikit, mereka terus tergerus seperti itu ya. Oke, nah dengan uang yang kita miliki tadi, kita sudah bisa memulai suatu investasi, kurangin sifat-sifat seperti hedon gitu, suka beli barang-barang yang mungkin tidak kita butuhkan tapi hanya kita inginkan, kegunaannya pun masih belum jelas. Coba ditabung, mulai investasi, jangan buang hal-hal untuk yang maaf kurang berguna hanya untuk memenuhi gaya hidup saja. Karena kenapa, yang namanya gaya hidup tersebut itu gak bakal habis diturutin, pasti terus berkembang. Kita beli produk A sekarang baru keluar, bentar lagi keluar lagi produk B, beli produk B, tak lama keluar produk C, gak bakal habis. Tapi coba uang tadi yang kita miliki kita investasikan. Saya bukan bilang kita nggak bisa atau nggak boleh menggunakan uang yang kita miliki untuk kesenangan pribadi kita ya, itu boleh, tapi dalam ada batasan atau kewajarannya. Selama itu masih ada batasannya, saya rasa itu masih oke, masih fine. Tapi kalau sampai over budget, tidak ada sisa lagi untuk yang bisa diinvestasikan, saya rasa itu sayang. Apalagi kita mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk belajar, silakan manfaatkan waktu dan apa yang kita miliki tadi untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Oke, itu saja mungkin yang kali ini dapat saya sampaikan. Nah, kembali lagi mungkin nanti di video-video selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.